Gitu. Tapi kelihatan dari sisi pemeriksa arahnya justru membongkar yang video hampir semua video gitu kan, dengan mau cari deliknya, mencari deliknya. Ini persepsi atau tangkapan kita ya. Saya tanyakan lagi, sebenarnya ini ada nggak nama-nama yang dilaporkan? Tetap dengan jawaban tidak ada nama-nama yang dilaporkan, karena justru dari pertanyaan-pertanyaan undangan klarifikasi inilah itu akan nanti mengkerucut siapa orang yang menjadi terlapor. Kemudian awal sebetulnya sambil informal kita tanyakan ke penyelidik gitu kan, pemeriksa dalam hal ini saya sebagai saksi untuk terlapor siapa. Itu kan. Itu waktu pertama baru masuk. Pertama itu awal gitu kan. Nah kemudian jawabannya ini terlapor dalam lidik gitu ya. Ya berarti belum ada itu yang secara eksplisit dilaporkan gitu. Dan itulah yang menimbulkan pertanyaan gitu, bagaimana satu delik aduan gitu, kelah delik ini kan yang itu pencemaran nama baik, fitnah gitu kan, diadukan, tapi tidak ada orang yang diadukannya, tidak jelas. Berarti dimulai dengan saksi semua, baru nanti ada terlapor. Gitu kan, saya kira ini yang akhirnya menimbulkan tanda tanya. Jadi ini kayaknya sedang showcase, cari mangsa dulu. Nah, seperti itu. Jadi cari mangsa dulu, saya kira itu hal yang pertama menjadi tanda tanya ya kita pada awal. Ya selanjutnya dalam proses pemeriksaan dalam berita acara klarifikasi gitu kan, saya lihat itu nantinya BAK itu bukan BAP. Berita acara klarifikasi. Ada juga barang itu ya. Yang barang itu ada. yang oleh kuasa hukum kita ya dipertanyakan soal sejauh mana sih makna klarifikasi dalam kaitan dengan pemeriksaan pro justisia itu kan. Jadi itu pro justisianya gitu kan. Jadi itu menjadi pertanyaan ke awal gitu. Tapi taruhlah kita memang memenuhi tuntutan hukum atau kewajiban hukum gitu kan, atau juga itikat baik kita di bidang hukum lah gitu kan. Jadi itu berangkat dari sana ya kita penuhi semuanya, dan diawali tentu saja dengan hal yang berhubungan dengan legal standing lah TPUA, itu siapa TPUA, apa TPUA, bagaimana kepengurusan TPUA gitu. Jadi kelihatannya itu awalnya makhluk apa TPUA ya, ini kita jelaskan sebatas yang saya ketahui sejak bergabung di TPUA 2023 gitu kan, dan ikut dalam kepengurusannya di 2024. Gitu. Jadi ceritanya TPUA melaporkan, TPUA dilaporkan. TPUA melaporkan, TPUA dilaporkan. Jadi seperti itu mungkin betul juga gitu ya. Baru kemudian ya masuklah ke awal justru ngait dengan Bareskrim. Jadi apa gitu kan, kenapa mesti mengadukan ke Bareskrim? Itu ya kita jawab sebagai bagian dari masyarakat ya harus berperan serta gitu kan dalam penegakan hukum lah. Bikin report kami aja.
Kemudian ya mulai dari pengaduan awal apa gitu kan, tanggal berapa, terus bukti-bukti tambahan gitu kan, tanggal berapa dan seterusnya, yang kita sebut 3 kali bukti tambahan kan disampaikan sampai ke proses-proses surat perintah penyelidikan dan dijalankan penyelidikan di Bareskrim kan gitu. Jadi itu berikutnya gitu kan. Nah selanjutnya kelihatannya langsung pada penayangan video itu. Nah video itu siapa-siapa saja gitu kan, orang-orang yang ada di sana, kemudian juga diperdengarkan ungkapan-ungkapannya, ucapannya gitu kan. Lalu 2 video itu berada di depan Bareskrim, satu di Tanah Abang. Gitu. Jadi diklarifikasi 2 video. 3 video. 3 video. 3 video itu pada hari yang sama atau hari yang berbeda? Hari berbeda. Oke, teruskan. Karena undangan klarifikasinya kan menunjuk hari tertentu kan? Ya. Ternyata itu yang diarahkan, saya tangkap Maret 2025 itu yang di Tanah Abang. Tanah Abang. Itu. Di kantor Kang Egy. Kalau yang 2 Bareskrim kan lain tanggalnya gitu kan, tanggal 7 dan tanggal 20 Maret ya. Jadi pokoknya bukan di tanggal itu gitu, bukan di tanggal itu. Nah, kemudian itu yang mungkin dia buat transkripnya ya, dan terakhirnya ada transkrip segala macam, detail segala macam, ya disitulah mungkin celah-celah itu dicari gitu. Kalau saya bisa menyimpulkan gitu. Yang pada prinsipnya kalau saja klarifikasi yang saya sampaikan itu bisa dipahami sesuai dengan yang dikehendaki, maka klarifikasi itu adalah bahwa semua langkah TPUA itu tiada lain adalah untuk mencari kebenaran material gitu kan, tentang status ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu gitu, melalui proses-proses ikhtiar dari mulai pengadilan awal Bambang Tri, kemudian pendampingan di Solo gitu kan, Bambang Tri Gus Nur, masuk lagi gugatan perdata di PN Jakarta Pusat yang NO itu, dan terakhir masuk ke Bareskrim sekarang sedang proses. Berarti TPUA itu berangkat dari kerangka berpikir mencari kebenaran material gitu. Itu yang kita kemukakan, dan menggunakan prosedur yang tersedia, dan menggunakan prosedur tersedia sesuai dengan sarana hukum yang ada itu tadi gitu, tersedia lah gitu ya. Itu berangkatnya gitu, dari sisi kita gitu. Tapi kelihatan dari sisi pemeriksa gitu, arahnya justru membongkar yang video yang video hampir semua video gitu kan, dengan mau cari deliknya, mencari deliknya. Ini mah persepsi atau tangkapan kita ya, walaupun itu nggak bisa disebutkan judgement begitu ya, tapi sekurang-kurangnya kita punya persepsi kan mengenai arah itu. Kang, kita mulai dari hal-hal yang tidak opini dulu, tapi kira-kira persisnya dia tanya apa ya, dan kemudian dijawab apa. Itu mungkin sobat era sekalian mau tanya. Mungkin Brogun ya kan, Bro Gunawan barangkali bisa menambahi pertanyaan-pertanyaan ditanyakan dan jawabannya pada saat itu. Jadi kita hindarkan dulu persepsi ya. Karena kalau persepsi udah banyak sekali, tetapi orang pengen tahu apa yang terjadi. Oke, silakan. Jadi pertanyaan itu mengandung unsur 3 poin. Pertama, dari 70 pertanyaan, 32 halaman itu 3 unsur. Pertama, ingin mengetahui TPUA. Pertanyaannya adalah, siapa ketua TPUA? Siapa pendiri TPUA? Jadi TPUA itu tim pembela ulama dan aktivis. Kadang-kadang kita menganggap singkatan itu orang sudah tahu semua. Belum tahu. Iya benar. Apa itu tim pembela ulama dan aktivis? Siapa pendirinya? Siapa pendananya? Kemudian apa saja agendanya? Sampai apakah TPUA ini juga mengagendakan
untuk ke Solo dan ke UGM. Ya. Itu poin pertanyaan yang poin pertama. Kedua, poinnya adalah mengenai video-video. Oke. Video podcast yang ada, kami nggak nyangka kok video ini yang ditanyakan. Kenal nggak dengan si pemilik channel akun dan lain sebagainya. Kalau memang bisa kita sebut di sini. Oh iya, nggak apa-apa disebut dong. Babe Aldo termasuk disebut di situ karena menyiarkan kegiatan di Mabes Polri, konferensi pers di Mabes Polri, kemudian disiarkan. Itu poinnya. Ada 3 video ya, termasuk video Dr. Abraham Samad. Itu nggak masuk. Belum. Tadi nggak disampaikan ya kisi-kisinya tadi, walaupun tidak ditayangkan, tapi ada pertanyaan tadi sekilas. Kemudian yang di Tanah Abang, yang channel Bang Egy Sujana, siap. Oh iya, jangan noleh ke sana. Iya, berarti harus minum dulu nih. Kalau noleh ke Kang Rizal itu nanti suaranya nggak masuk. Iya. Jadi poin itu, dan poin yang ketiga pertanyaannya adalah mendesak. Bang Rizal, Ustadz Rizal, apakah sudah melakukan tuduhan terhadap Pak Jokowi? Ada frasa yang menyatakan bahwa ini bagi saya pressure. Anda sudah menyebutkan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Di poin di akhir. Dan luar biasa dan emang sesungguhnya karena apa adanya. Bang Rizal menjawab, frasa itu dikaitkan dengan frasa sebelumnya bahwa kami selalu menyatakan dugaan ijazah palsu. Jadi tidak bisa disendirikan ini bahasa yang di ujung-ujung. Sehingga pada akhirnya clear lah itu. Dan menurut pengamatan hemat fikir kami tidak ada satupun. Belum selesai itu. Nanti belum opini. Oh iya itu closing. Belum opini. Kalau ini karena ingin tahu. Jadi mulai dengan video tadi. Video yang diperlihatkan itu 3 video. Berapa video? 2 sebenarnya yang diperlihatkan. 2 video. Video yang 3 yang pada akhirnya, tapi 2 ya steeringnya. Yang di Tanah Abang dengan yang di Mabes Polri ya. Yang ketiga apa? Mabes Polri 2. Mabes Polri ya. Video itu video siapa? Video dari channel siapa? Ada antara lain Babe Aldo. Yang lainnya? Bang Egy Sujana. Egy Sujana, siapa lagi? Siapa tuh? Langkah Anies. Ya. 3 itu. Ini 3 itu. Jadi 3 itu yang dianggap menyiarkan press conference dan lain sebagainya. Nah, titik poinnya tuh yang video yang mana? Sama. Porsinya sama nih. Porsinya sama nih. Baik Babe Aldo, Langkah Anies maupun yang punya Bang Egy. Apa yang ditanyakan dari video itu? Yang ditanyakan adalah perihal ungkapan ijazah palsu. Jadi dikejar frasa ijazah palsunya. Kemudian mengapa kok menyampaikan ijazah palsu? Kenapa kok mengadakan konferensi pers seperti ini pemberitahuannya? Ini mohon maaf, saya harus klarifikasi ini karena ini penonton barangkali agak marah juga sama saya, memotong melulu. Tapi kan ini penting, yaitu Kang Rizal datang pada 3 video itu. Ya sebetulnya yang difokuskan ucapan-ucapan saya Bang. Itu pada 3 video itu. Karena memang itu dong dari awal. Apakah ini Anda? Itu dulu pertanyaannya. Pegang mic Anda, itu saya baru pertanyaan. Jadi yang difokuskan dari 3 video itu adalah ucapan-ucapan Kang Rizal. Betul-betul mancing ikan dia. Silakan teruskan. Lanjut. Satu hal lagi yang menjadi catatan tadi Bang Rizal sampaikan bahwa ini tidak ada telapornya. Laporan yang tidak ada telapornya. Jadi kami mengistilahkan bahwa Pak Jokowi ini sedang berimajinier. Berimajinasi. Enggak imajinasi lagi. Kalau imajinasi mungkin masih khayalan. Ini sudah melakukan dengan tindakan jadi imajinier nih. Iya kan? Sudah berimajinier. Kalau bahasa kerjanya kata kerjanya ya berimajinasi ya. Sehingga dia di alam imajiner. Di alam imajinernya. Karena di situ pasalnya adalah pasal melakukan penghinaan. Kemudian penghinaan itu ini kita analogikan ya. Ada seseorang dihina
siapa yang menghinanya? Nggak tahu. Nah ini kan bingung kita. Oke. Berbeda dengan ketika seorang mencuri. Oke, jangan opini dulu. Oh gitu. Sebenarnya produk cepat sekali mau ngelompat ke opini ya. Iya. Makanya agak sedikit unik, bahkan bisa dikatakan sangat unik ketika seorang pelapor melaporkan tapi tidak tahu siapa yang dilaporkan. Makanya kata Chamber Engineer tadi. Pertanyaan saya adalah, dari mana Anda tahu kalau bahwa laporan Pak Jokowi itu tidak ada pelapornya? Pertama, tidak ada yang dilaporkan, tidak ada yang diadukan, ini kan delik aduan, yang tidak ada yang diadukan. Pertama di pembukaan, kemudian di penutup, kita tanyakan lagi, kepada pemeriksa, saya tanyakan lagi, sebenarnya ini ada nggak nama-nama yang dilaporkan? Tetap dengan jawaban tidak ada nama-nama yang dilaporkan, karena justru dari pertanyaan-pertanyaan undangan klarifikasi inilah itu akan nanti mengkerucut siapa orang yang menjadi terlapor kan. Bener-bener dia berimajiner. Bukan begitu. Mencari mangsa dia nyari mangsa dengan ngundang orang. Yang diundang itu bakal gimana ya? Kalau dia nggak dapat, kalau dia tidak hadir gitu ya dengan niat baik, kan dia nggak dapat informasi apa-apa sebenarnya. Iya, sebetulnya. Jadi bisa nggak saya nanti ininya nanti buat Kang Rizal, dia mempermasalahkan pasal 32 dan pasal 35 ini nggak? Nah itu awalnya dia tanya dulu mengenai akun. Ya. Jadi Rizal atau saya itu punya akun nggak medsos gitu kan? Saya jawab tidak. Berarti selesai gitu. Sebetulnya jadi nggak bisa dibilang ngoprak-ngaprek. Susah ngotak-ngatik, manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik gitu kan sampai dianggap otentik misalnya itu sulit karena memang kita nggak punya akun gitu kan. Jadi kita tutup dulu. Memang faktanya begitu. Nggak gitu punya akun ya kan? Punya akun untuk bisa mengotak-atik seperti itu gitu. Jadi itu yang dimaksud tadi, Bang. Ya, tapi kan ngotak-ngatik itu untuk cari keuntungan. Bukan kita motong video itu biar untuk tayangan gitu kan sebenarnya kan. Jadi itu 32 35 berarti enggak terarah. Enggak terarah gitu ya. Terarah. Jadi yang kelihatan yang dikejar yang pencemaran nama baik dan fitnah. Ya dan fitnah ya. Yang 311-nya ya kan? Itu 310. 311. Yang 27? Yang 27 kan ITA-nya. Nah, ini mungkin lebih jauh laginya ke arah undang-undang ITA-nya karena dia mengejarnya dari channel-channel gitu kan, dari tayangan-tayangan gitu. Jadi bukan dari yang fisik gitu bukan ya. Dari bentuk fisik, penghinaan atau pencemaran. Karena itu jauh lebih mudah ya kan? Iya, lebih mudah untuk mencari orang. Zaman dulu menyebarkan berita bohong selesai gitu. Iya. Berita bohong itu adalah berita yang tidak sama dengan penguasa kan kira-kira gitu. Sekarang berapa pertanyaan yang disampaikan kira-kira? 70 pertanyaan. 70 pertanyaan termasuk. Kalau kurang nyaman dipegang aja nggak apa-apa. Iya. 70 pertanyaan termasuk apakah Anda sehat dan terakhir ditutup apakah ada tekanan dalam menjawab. Nah, itu 70 pertanyaan, tapi substansi pertanyaan dari 3 poin tadi itu berkisar 60 pertanyaan. Dari substansi 3 itu 60 pertanyaan.